Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel Iltizam ID. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempatkanlah menulis syalawat Nabi di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabatku semua yang menonton video ini, semoga kalian senantiasa diberi kesehatan, panjang umur, rezeki yang luas, kemudahan dalam setiap urusan, dan terkabul semua cita-citanya. Amin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam video kali ini kita akan membahas beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di kamar mandi atau larangan-larangan di kamar mandi. Jika larangan-larangan ini dilanggar, dipercaya dapat menghambat rezeki. Lalu, larangan apa sajakah itu? Mohon simak video ini sampai selesai. Sebelumnya, kami harapkan dukungan sahabat muslim sekalian dengan menekan tombol like dan subscribe, juga aktifkan loncengnya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kita, di rumah ada faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran rezeki yang akan kita terima? Salah satunya adalah rumah, dapur, kamar, dan tak terkecuali kamar mandi. Kamar mandi yang bersih dan tertata rapi dipercaya dapat mendatangkan energi positif, sementara kamar mandi yang kotor dan berantakan dapat menghambat aliran rezeki. Berikut ini adalah beberapa larangan di kamar mandi yang dapat menghambat rezeki jika dilanggar. 1. Jangan biarkan keran air yang bocor. Jika ada air yang terus menetes atau merembes di kamar mandi, entah dari keran yang rusak, ember yang berlubang, atau bak mandi yang retak, segeralah diperbaiki. Menurut orang tua zaman dulu, air yang menetes di kamar mandi adalah simbol rezeki yang terus habis dan tidak terkumpul. Anda akan selalu dihadapkan dengan situasi yang membutuhkan pengeluaran, seperti biaya berobat, barang-barang atau kendaraan menjadi rusak sehingga perlu servis, dan lain-lain. 2. Jangan biarkan kamar mandi selalu dalam keadaan gelap. Kamar mandi yang baik harus mendapatkan penerangan dari sinar matahari di siang hari dan cahaya lampu di malam hari. Usahakan agar kamar mandi selalu terang. Kamar mandi dengan energi dan aura dingin akan menjadi tempat berkumpulnya entitas negatif yang dapat membuat Anda mudah sakit dan mengganggu pekerjaan. 3. Jangan bersiul atau bernyanyi di dalam kamar mandi. Terutama pada malam hari, bersiul atau bernyanyi di kamar mandi dipercaya dapat mengganggu makhluk halus seperti setan dan jin, karena kamar mandi adalah tempat bagi setan dan jin. Secara medis, bersiul atau bernyanyi di kamar mandi juga dapat menyebarkan bakteri dan virus yang dapat membuat Anda mudah sakit. 4. Jangan menyimpan tempat sabun, sampo, dan sejenisnya yang sudah habis. Banyak orang yang malas membuang perlengkapan mandi yang sudah habis, sehingga kamar mandi penuh dengan plastik atau wadah kosong yang tidak berguna. Secara sekilas, hal ini mungkin tampak biasa saja, namun secara energi, barang-barang yang tidak berguna tersebut sebenarnya adalah sampah yang dapat menghambat aliran rezeki Anda. Segera buang barang tersebut atau lebih baiknya dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan lain. 5. Jangan membuat kamar mandi dengan pintu yang terlihat dari tempat tidur atau ruang tamu. Jika rumah Anda memiliki kamar mandi, perhatikanlah posisi pintunya. Pastikan pintu kamar mandi tidak terlihat dari tempat tidur atau ruang tamu, karena dapat mempengaruhi energi positif dalam rumah. 6. Jangan menggantungkan cermin di tempat yang bisa memantulkan bayangan toilet. Toilet dalam kamar mandi adalah pusat pembuangan kotoran yang otomatis memiliki energi negatif. Jika ada cermin yang memantulkan bayangan toilet, energi negatif tersebut akan menjadi berlipat ganda, sehingga dapat menghambat rezeki Anda. 7. Jangan meletakkan benda-benda yang berkaitan dengan agama di kamar mandi. Meskipun tampak bersih, tempat tersebut adalah tempat najis dan kotoran. Meletakkan benda-benda suci seperti Al-Quran, tasbih, atau tulisan yang mengandung unsur Al-Quran dan hadis di kamar mandi dianggap tidak pantas dan dapat menyebabkan penghinaan terhadap keyakinan kita. Dan kita juga perlu berhati-hati dengan pakaian atau perhiasan yang berlafaz Allah dan Nabi Muhammad, agar jangan sampai terbawa masuk ke kamar mandi. 8. Jangan biarkan pakaian kotor menggantung hingga berhari-hari di kamar mandi. Kebiasaan ini selain menjadikan pakaian sarang nyamuk, juga membuatnya menjadi tempat favorit bagi setan dan jin. Makhluk-makhluk tersebut menyukai benda yang bentuknya menyerupai manusia, seperti patung, boneka, lukisan, dan pakaian kotor yang digantung. 9. Jangan pernah meninggalkan palu atau alat tukang di kamar mandi. Hal ini khusus bagi kaum lelaki yang sering menggunakan alat tukang. Hal ini bisa mengundang jin atau makhluk halus yang berbahaya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di dalam kamar mandi. Semoga dengan video ini, pengetahuan kita semakin bertambah. Percaya ataupun tidak, kembali kepada diri kita masing-masing.
Yang jelas ajaran Islam sudah memberikan aturan kepada kita untuk setiap kehidupan termasuk aturan ketika ke kamar mandi. Jika kita amalkan insya Allah kita akan menghindari hal-hal di atas. Dan yang terpenting lagi adalah kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemberi rezeki bagi setiap hambanya. Hanya Allah lah yang dapat mendatangkan dan menghambat rezeki seseorang, sehingga kita harus senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dukung terus channel Iltizam ID dengan melakukan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kita mendapatkan pahala zariah. Amin. Semoga berkah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.